Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah Ekonomi Teknik kelima. Pada kuliah kali ini, saya akan menyampaikan metode-metode di dalam ekonomi teknik yang digunakan untuk menentukan keputusan di dalam perbandingan alternatif. Ya, jadi nanti ada beberapa alternatif yang akan dianalisis untuk dipilih. Tentunya dari aspek ekonomi ya, dari aspek finansial tepatnya. Ya, nanti kita akan mempelajari macam-macam analisanya. Kemudian untuk kuliah ini kita pelajari present worth, kemudian capitalized cost, dan annual worth. Namun untuk video yang ini, yang bagian pertama ini saya hanya menyampaikan present worth dan capitalized cost. Nah, tentang perbandingan alternatif dulu. Apa sih tujuan ekonomi teknik itu? Ya, sebenarnya tujuan ekonomi teknik itu adalah agar Anda bisa membandingkan alternatif-alternatif tentunya dalam proyek konstruksi ya, dan memilih yang paling ekonomis dalam jangka panjang atau dalam umur ekonomi yang ditinjau. Ya. Jadi kita meninjau itu nanti atau istilahnya itu yang paling layak. Ya. Nah, ini secara apa? Dilihat dari aspek finansial sebenarnya ya. Kalau ekonomis itu kurang tepat karena secara apa namanya pertimbangannya itu banyak ya, ada aspek pasar, jadi lebih tepat adalah ditinjau dari aspek finansial, keuangan, nilai uang gitu ya. Nah, prinsipnya sebenarnya kan begini ya, dana atau modal ya, modal atau istilahnya kapital pada suatu proyek itu kan mengeluarkan modal awalnya, itu harus diberikan kepada alternatif yang secara ekonomi paling bisa dipertanggungjawabkan atau yang paling ekonomis gitu ya. Nah, dasar-dasar alokasi modal itu apa? Untuk apa namanya pemberian modal tadi itu. Yang pertama harus visible dulu dari semua aspek ya. Jadi ekonomi teknik itu terakhir. Alternatif yang ditinjau harus visible dari aspek apa ya, teknis, ya modal yang tersedia, lain-lain, lingkungan, sosial dan sebagainya ya. Harus visible dulu. Jangan lupa, kita kan mau menghitung aspek finansial. Jadi, semua arus dana yang kita hitung nanti harus dinyatakan dalam satuan mata uang yang sama. Ya, wajar ya. Jangan sampai ada yang mata uang rupiah, yang lainnya dolar, dan lain-lain gitu ya. Dalam satu mata uang. Nah, ini prinsip ekonomi teknik ya. Ini harap diingat-ingat sampai seterusnya. Ini biaya yang telah lewat istilahnya sunk cost, biaya yang sudah lalu, sudah lampau. Itu tidak relevan lagi dalam peninjauan antara alternatif. Jadi artinya apa sih tidak relevan? Tidak perlu diikutsertakan. Jadi titik startnya itu kapan? Titik mulainya. Titik mulainya itu saat ini. T sama dengan 0. Itu ya, ingat-ingat ya. Jadi kalau ada data-data saat lalu, udah nggak usah diperhatikan. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Nanti bisa salah itu nanti. Kemudian tinjau faktor-faktor ketidaktentuan atau risiko jangka panjang. Misalnya ada inflasi, teknis, dan lain-lain. Yaitu sebenarnya untuk lebih lanjut lagi ya. Nah, analisis untuk peninjauan alternatif yang digunakan apa saja? Nah, ini yang saya sampaikan ini ya, perhatikan ya. Hanya ada 4, jangan menambah-nambah ya. Itu bid'ah nanti menambah-nambah. Yang pertama, metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis adalah present worth. Ya, namanya present worth. Nanti ada capitalized cost, nanti saya jelaskan ya, sebenarnya intinya sama dengan present worth ya sebenarnya. Ya, kemudian yang kedua, annual worth. Yang ketiga, rate of return. Yang keempat, benefit cost ratio. Nah, inilah yang saya sebut dengan metode pokok. Dulu pernah ada Bagan ya. Nah, sebenarnya
inti pokok dari ekonomi teknik itu cuma 4 ini loh ya sebenarnya gitu ya. Nanti yang lain tambahan gitu ya. Ini pokoknya. Jadi kalau Anda menggunakan paling di soal ya lakukan dengan present word, annual word, atau pilih cara yang paling tepat. Ya pilih di antara ini, nggak usah yang lain-lain, nambah-nambahi tambah salah gitu ya. Ulangi lagi ya, 1 ada present word, 2 annual word, 3 rate of return, 4 benefit cost ratio. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya hanya akan membahas yang 2 ini ya. Ini basic ini ya. Tapi untuk video yang ini, yang bagian pertama ini, hanya present word saja. Ya, present word. Nah, Anda sudah bisa mengira-ngira ya, present word, present. Present itu kan saat sekarang, ya, saat ini. Ya, kira-kira begitulah ya. Jadi, nanti membuat analisis yang semua nilai mata uang dikonversikan atau dihitung ekivalensinya pada saat sekarang, ya. Gampang ya, sesuai dengan namanya. Kita singkat ya, present word itu PW ya. Nah, ini ada 2 macam. Ada untuk perbandingan alternatif yang umurnya sama, ada yang untuk perbandingan alternatif umur yang tidak sama. Ya, beda ya, beda untuk present word. Pertama, yang untuk umur yang sama. Present word untuk umur yang sama. Caranya bagaimana? Gampang, karena umurnya sama ya sudah lah. Sesuatu kalau sudah sama itu nggak usah diapa-apakan ya. Langsung saja. Dari semua arus dana, masing-masing alternatif ya, masing-masing alternatif, itu dihitung nilai ekivalen saat ini, atau N sama dengan 0. Istilahnya adalah Net Present Value, NPV. Ya, itu kalau kita menggunakan komputer. Oke lah, kita gunakan aja PW ya, sama saja. Ya, jadi hitung untuk masing-masing alternatif itu nilai present word atau nilai saat ini, nilai ekivalen saat ini. Nah, kalau sudah dapat, nah nanti kan ada 2 nilai present word ya. Ya, gampang. Kalau nilainya nanti sama-sama negatif, artinya apa negatif itu? Negatif itu artinya ingat ya, pengeluaran. Jadi kalau 2 alternatif itu sama-sama negatif, maka pilih yang mana? Ya logis dong, pilih yang pengeluaran terkecil. Jangan, Pak, nggak pilih, Pak. Ini kan pengeluaran semua. Nggak boleh, harus dipilih. Nanti kalau ada proyek yang nggak ada penghasilan, nggak menjalankan proyek lah. Gitu ya. Kalau sama-sama positif, nilai present word-nya, positif itu apa? Pendapatan atau keuntungan lah ya. Ya, logis sekali kalau present word-nya sama-sama positif, maka dipilih yang terbesar. Gitu aja. Kan gampang sekali ya. Ya. Ulangi lagi ya, kalau sama-sama negatif, pilih yang harga mutlaknya ya. Yang harga mutlaknya itu yang terkecil. Karena pengeluaran. Ya, jangan memilih yang pengeluaran yang terbesar dong. Kalau yang sama-sama positif, pilih, itu artinya penerimaan ya. Pilih penerimaan yang terbesar. Itu aja. Kalau positif sama negatif, masa nggak bisa? Pengeluaran sama penerimaan ya jelas lah ya. Pilih yang penerimaan, ngapain pilih yang pengeluaran? Ya, contoh langsung ya. Misalnya ada alternatif X dan Y. Nah, gitu ya. Contoh langsung aja. Masing-masing alternatif ini ada data ini ya. Ada harga pembelian. Ini dalam dolar ya. X harga pembeliannya 25.000, Y 35.000. Biaya tahunan. Biaya tahunan itu langsung A ya. Langsung aja, nggak ada keterangan itu. Mulai dari tahun 1 sampai tahun ke N. Yang X 9.000, yang Y 7.000. Ini per tahun, tahunan, per tahun. Nilai jual akhir X 2.000, Y 3.500. Artinya nilai jual akhir itu kalau misalkan ini alat ya, alat kalau dijual lagi pada umur ekonomis nanti akhir itu laku, masih laku gitu ya. Laku yang X laku 2.000, yang Y laku 3.500. Umurnya sama-sama 5 tahun. Ya, suku bunga yang digunakan 10% per tahun. Ya. Pilih mana? X apa Y? Ya harus dilakukan analisis ya. Jangan dilihat salah satu ini. Modalnya apa, harganya atau biayanya nggak boleh, harus dianalisis. Caranya
menggunakan present word ya, gambarkan dulu masing-masing alternatif arus dananya. Ya, jangan lupa, langkah pertama pasti arus dana, menggambar arus dana. Tadi yang X berapa tadi harga pembelian 25.000 ke bawah ya, harga itu kan biaya. Kemudian setiap tahun mulai dari tahun 1 sampai 5, umurnya 5, itu ada biaya tahunan 9.000. Berarti 1 2 3 4 5 ini ya, 9.000. Di akhir tahun kelima ini ada namanya nilai jual akhir atau salvage value. Nah, kalau alat ini misalkan alat X ini dijual lagi, ini laku 2.000. Berarti kalau laku itu apa? Menerima. Ya. Yang Y juga demikian ya, digambar diagram arus dananya. Berapa ini? Harga pembelian 35.000, biaya tahunannya ini 7.000 dari tahun 1 sampai 5, ya, sama. Kemudian pada akhir tahun kelima kalau dijual lagi bisa laku 3.500. Nah, kita hitung ya, masing-masing alternatif X dan Y. PWX sama dengan minus ya, tulis minus, plus ya plus ya. Minus 25 dikonversikan ke nilai sekarang, nilai tahun ke 0 ya. Min 25.000 ini sudah ada di tahun ke 0, nggak usah diapa-apakan. Min 25.000, kemudian ini ada min 9.000, ini apa ini? A ya. A supaya jadi P, ini kan hitung P. Ya, jadi dikalikan P per A, kan gampang. Ya. Terus suku bunganya berapa ini? 10%, waktunya 5. Terus tinggal ini 2000 plus ya ke atas. Plus ini F sebelah kanan. F dihitung ke P. Berarti 2000 kali P per F. Nah, F kali P per F kan P. Ya, itu. Terus suku bunganya 10%, waktunya 5. Udah dicari di tabel bunga ini. Nah, terus dihitung, jret, ketemunya minus. Oh iya toh? Minus, min 57.000 sekian. Present word Y, PWY sama dengan, berarti kan ini min 35.000 ya, tahun ke sekarang, nggak usah dikalikan apa-apa, sudah dikonversikan ke tahun sekarang kan, sudah tahun sekarang. Min 7.000 ini A ya, ini A. Untuk supaya jadi P dikalikan P per A. Nah, suku bunganya 10%, waktunya 5. Di akhir tahun kelima ini ada nilai jual akhir plus ya, plus 3.500. Ini sebelah kanan ini F, supaya jadi P dikalikan P per F. Ya, 10%, suku bunganya 5 waktunya. Seperti tadi ya, saya nggak menulis detail, dilihat di tabel bunga ini, sama persis ini ya, sama. Terus dihitung, ketemunya min 59.000 sekian. Antara nilai PWX sama PWY, dua-duanya negatif, maka apa? Pilih harga mutlaknya ya, harga mutlaknya yang paling kecil, yang lebih kecil. Apa itu? Ya X dong, 57 ya. Kalau ini pengeluaran 57 dibanding 59, mending 57 kan? Ya, jadi pilih alternatif X. Wah, mudah sekali ya. Mudah. Catatan ini untuk umur sama ya. Kalau untuk umur sama nggak masalah. Ya. Sekarang untuk umur yang tidak sama bagaimana? Nah, perhatikan ya, ini agak beda. Menghitung present word untuk umur yang tidak sama, untuk perbandingan alternatif, ya cara analisanya, tadi itu kalau diberi nomor, ya, ini ya, langkah-langkahnya, 1, 2, itu masih ditambahi sebelum langkah 1, 2 ini ada langkah ke 0. Ya, apa itu langkah ke 0 itu sebelum itu? Nah, harus dilakukan karena umurnya tidak sama, prinsipnya ya, harus disamakan. Itu. Kenapa? Supaya bukan seimbang ya. Supaya sebanding. Ya, masa yang katakanlah yang satu umurnya 5 tahun dibandingkan dengan umur 10 tahun atau 15 tahun gitu. Ya, disamakan. Nah, jadi ini bahasanya ya harus dipakai masa peninjauan yang sama. Caranya bagaimana menyamakan umur masa peninjauan yang sama? Yaitu dengan cara memperbarui diagram arus dana masing-masing alternatif sehingga nanti didapat umur yang sama. Gimana caranya memperbarui itu? Nah, kita mempunyai asumsi di dalam ekonomi teknik, ya.
Diagram arus dana itu dapat berulang secara periodik. Jadi artinya kalau tadi 5 tahun ya itu bisa berulang persis seperti itu. Tinggal di copy paste ya. Cepat diletakkan di sebelahnya. Plak, diletakkan lagi, plak secara berulang. Sampai berapa? Sakarep. Sampai berapapun itu bisa. Nah, gitu ya. Itu asumsi. Sehingga supaya memperoleh umur atau masa peninjauan yang sama, bagaimana caranya? Iya, ya kita menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya, gampang. Ya, untuk mendapatkan masa peninjauan yang sama ya. Jadi cari KPK-nya antara umur satu dengan umur yang alternatif yang kedua. Nah, setelah kita buat apa tadi diagram arus dananya sudah disamakan umurnya, langkah berikutnya sama dengan menghitung tadi ya, seperti menghitung present worth pada umur yang sama. Ya, gitu ya. Oke, langsung contoh saja biar jelas. Untuk present worth untuk umur yang tidak sama ini ya, contohnya ada mesin A, ada mesin B. Harga pembelian mesin A $110.000. Mesin B $180.000. Biaya tahunan, otomatis ya biaya tahunan itu A per tahun. Mulainya dari tahun 1 sampai N. Yang A ini biaya tahunannya 35.000, yang B 31.000. Nilai jual akhir yang A 10.000, yang B 20.000. Nah, perhatikan ini. Umur mesin A 6 tahun, umur mesin B 9 tahun, tidak sama. Nah, hati-hati ya, tidak sama. Suku bunga yang digunakan 15% per tahun. Pilih yang mana? Gitu kan pertanyaannya. Pilih A atau B? Ya, coba perhatikan langkah pertama apa? Selalu menggambar diagram arus dana. Selalu. Wajib. Ya. Nah, ini ya. Perhatikan, yang A itu 6 tahun, yang B 9 tahun. Kalau kita hitung KPK-nya, dapatnya berapa? Ya, gampang ya. 18. Ya, 18 itu bagaimana untuk yang A? Yang A diulang 3 kali. Ya, 6 kali 3 kan 18. Yang B diulang 2 kali. Ya, gitu loh. Nah, ini ya. Perhatikan, yang A itu awalnya kan gini, 110 itu harga beli dari 6 tahun ya. Jangan diperhatikan yang kanan ini sama ini jangan dulu. Ya, ini ditutup. Perhatikan, A harganya 110, kemudian tiap tahun mulai dari tahun 1 sampai 6, umurnya 6 ya. Itu ada biaya tahunan 35.000, di akhir tahun ke-6 ada nilai jual akhir 10.000. Sudah? Terus ini di copy paste semuanya ini, jangan ada yang ketinggalan ya. Letakkan ke sebelahnya. Plek. Kan jadi begini ya. Terus diletakkan lagi sebelahnya. Plek. Nah, kan jadi seperti ini. Ya. Jadi totalnya berapa umurnya? 18. Ya. Gitu ya. Ingat ya. Ini berulangnya, ini karena nilai jual akhir ya. 10.000 ke 12.000 ke waktu ke 12.000 juga 10.000, ke waktu akhir 18 juga 10.000. Tapi yang 110 itu enggak sampai ke sini ya. Nah, kan di sini tempatnya. Diulang satu kali, ulangan yang kedua, tempatnya di tahun ke-6, minus 110.000. Diulang yang ketiga, tempatnya di 12, tahun 12. Gitu ya. Oke. Yang B. B tadi umurnya 9. Nah, harga belinya 180.000. Biaya tahunan 31.000. Dari tahun 1 sampai 9. Nilai jual akhir 20.000. Nah, supaya umurnya 18 sama, maka di copy paste ini ya, ini. Nah, plek, terus ditempelkan ke tahun 9 ini. Plek. Nah, kan jadi begini. Yang tahun ke-9 itu berulang lagi ya, seperti tahun 0 ini, 180.000 ke bawah, 10 sampai 18 seperti ini. Nah, ini ya. 31.000, kemudian di akhir tahun 18 20.000. Sudah, ini kan sama ini. Nah, terus kita lakukan perhitungan present worth gitu ya, gampang. Bagaimana? Present worth A, perhatikan ya. Mulai dari sini dulu, min 110.000, ini sudah di tahun ke-0.
Nggak usah dikalikan apa-apa. Ya. Kemudian di tahun ke-6 ini ya, ada apa ini di tahun ke-6? Min 110.000 plus 10.000. Ya, ini tahun ke-6. Ini apa sebelah kanan? F. Nah, min 110.000 plus 10.000 dibalik nggak apa-apa ya. Plus 10.000 min 110.000. Ini F. Maka kali P per F supaya jadi P. Ya. Suku bunganya 15%, waktunya 6. Kemudian lihat lagi. Oh, ada lagi di tahun 12 ini. Min 110.000 plus 10.000 atau dibalik plus 10.000 min 110.000 gitu ya. Di tahun ke-12 sebelah kanan. Berarti apa? F juga. Iya, plus 10.000 min 110.000. Ya. Sebelah kanan supaya jadi P kali P per F. Terus suku bunganya 15%, waktunya 12. Masih ada lagi? Masih. Nah, ini dia 10.000 tok yang di tahun ke-18. Berarti plus 10.000 gitu ya. Plus 10.000. Ini sebelah kanan juga. Berarti ini F. Supaya jadi P kali P per F. 15%, waktunya 18. Masih ada? Masih. Belum selesai. Lah ini. Nah, 35.000 ini. 35.000 itu merupakan apa ini? Dari 1 sampai 18 kan? Nggak ada selah tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, terus ini. Berarti ini A. Ya, A. Berarti 30, min 35.000. Ini A kali P per A supaya jadi P. 15%, waktunya 18. Ya. Nah, terus dihitung ya. Cari di tabel bunga. Ketemunya ya. Min 385. Yang B, present with B. Lihat. Ini min 180.000, ini sudah ada di tahun sekarang. Nggak usah dikalikan apa-apa. Ya. Kemudian di tahun ke-9 ya, ada plus 20.000 min 180.000. Plus 20.000 min 180.000, ini sebelah kanan ya, kali P per F. Ini F. Waktunya 9, 15% 9. Kemudian masih ada lagi, ada 20.000 ini. Ini yang paling kanan ya, ini F. Plus 20.000 kali P per F ya, ini F. 15%, waktunya 18 kan. Masih ada lagi, masih ada ini. 31.000 ini A ya. A dari 1 sampai 18. Gitu ya. Jadi min 31.000 ini kali P per A, ini A. 15%, waktunya 18. Ya. Terus dihitung apa? Tabel bunga, nilainya sekian. Min ya. Dua-duanya negatif, maka pilih yang nilai atau harga mutlaknya yang paling kecil ya. Maka pilih yang present with A atau alternatif A. Nah, gampang tuh? Gampang. Ya. Ingat ya, sekali lagi, untuk umur tidak sama perlu dilakukan sebelum membandingkan, sebelum menghitung present with, harus menyamakan umur. Caranya bagaimana? Caranya mengulang arus dana sampai umurnya itu ketemu KPK-nya antar alternatif ya. Nah, itu diulang berapa kali? Ya pokoknya sampai KPK-nya ketemu. Itu. Baru dilakukan perhitungan present with. Kalau satu alternatif bagaimana? Itu tadi kan dua alternatif ya. Ya gampang ya. Kalau satu alternatif kan berarti kan hanya satu ya. Kalau present with-nya positif artinya apa? Untung. Kalau present with-nya negatif, ya tidak untung atau rugi. Kan gitu. Ya. Plus ya plus, minus ya minus ya. Ya gampang. Nah, saya lanjutkan. Ada kasus khusus, ini kasus khusus ya, namanya capitalized cost. Apa itu? Ya, pada umumnya memang perhitungan-perhitungan untuk konstruksi itu peninjauannya atau umur ekonomisnya itu terbatas. Namanya planning horizon ya. Masanya itu terbatas. Bangunan mana sih yang apa namanya lama sekali? Apa ada ternyata ya.
Jadi kalau untuk gedung misalnya seperti di kampus-kampus gitu ya, paling berapa tahun? 10 tahun, 15. Nah, itu paling udah diganti. Di perkantoran ya paling dalam 10, 20 gitu ya diganti. Ya ada batasnya. Tapi ada suatu proyek yang mempunyai umur yang panjang sekali, sulit menentukan. Apa itu kira-kira? Bendungan. Anda lihat di Indonesia peninggalan zaman Belanda. Banyak sekali ya. Banyak sekali seperti itu, sulit ditentukan umurnya. Katakanlah panjang sekali, tapi seperti hampir seperti tak terbatas. Tapi nggak ada di dunia yang tak terbatas itu. Katakanlah panjang sekali sehingga sulit menentukan, gitu aja ya. Panjang sekali ratusan tahun. Nah, Nah, untuk kasus seperti ini, maka sebenarnya sama present word, istilahnya aja ya. Istilahnya itu namanya capitalized cost atau CC. Sama present word. Cuma present word yang untuk umur yang panjang sekali disebut dengan capitalized cost gitu. Hanya istilah saja. Apa sih capitalized cost itu? Ada rumusnya, nggak terlalu sulit, gampang sekali. Rumusnya A sama dengan P kali I. P sama dengan A per I. Kok bisa? Saya nggak usah terlalu matematis ya. Nanti pakai limit-limit gitu. C itu sama dengan P ya. P atau C, C capitalized cost atau P sama dengan A per I. Kok bisa dapat dari mana ini? Nah, kita lihat main-main ya, tabel bunga ya. Silakan dicek. Main-main. Ambil I 5%. Ambil beberapa N. Mulai dari 10, 20, 50, 100. Nah, perhatikan. Untuk nilai A per P, nilai A per P saja ya. A per P. Ya, A per P untuk 10 tahun 0,1295 sekian. 20 tahun 0,08 sekian. 50 tahun 0,05477. 100 tahun 0,050 sekian. Wah, istimewa ini. 10%. 10 tahun 0,16, 20 0,11, 50 0,100, 100 tahun 0,10007. Wah, istimewa sekali. Ya, lihat. Ujung kanan dan ujung kiri. Lihat. Ya, istimewa ya. Ini permainan angka dan ini nggak bohong. Ini lihat di tabel bunga ya. Silakan dicoba, nggak usah pakai ini ya. I sembarang. Gitu. 25%, 10 tahun, 20 tahun, 50, 100 tahun. Wah, kok aneh? Kok sama? 25% dan 0,25 itu ada bedanya? Enggak ada. 50%. 10, 20, 50, 100 tahun. Loh, sama. Apa artinya? Jadi, untuk N yang sangat lama, A per P sama dengan I. Ya kan? A per P sama dengan I. Jadi, nah ini kan matematika dibolak-balik aja. A, ini ya, I sama dengan A per P. Ya kan? A per P sama dengan I. Jadi, P sama dengan apa? Ya, P sama dengan A per I gitu ya. A per P sama dengan I. Jadi, P sama dengan A per I kan gitu. Ya, A per P sama dengan I. Jadi, nah langsung ya, nggak usah pakai limit-limitan. Nanti limit tak iga gini. Matematika itu ya. Jadi, C atau P saja ya, biar nggak bingung ya. Present word untuk umur tak iga sama dengan A per I. Nah, oke. Contoh soal capitalized cost. Misalnya ada dua jembatan, yang satu dari beton bertulang, yang satunya dari rangka baja. Kita notasikan X dan Y ya, X dan Y. Ini nggak diketahui umurnya, berarti umurnya sangat lama sekali. Umurnya sangat lama sekali. Untuk X, biaya membangunnya katakanlah 1 miliar. Ini nggak apa-apa ya, angka saja sekarang nggak boleh ya. 1 miliar. Biaya pemeliharaan 5 juta per tahun. Ada biaya perbaikan lantai jembatan 17 juta per 10 tahun. Wah. Terus untuk jembatan rangka baja Y, biaya membangun sama-sama 1 miliar. Ada biaya inspeksi 2,5 juta per tahun. Ada biaya pengecatan 3 juta per 3 tahun.
Ya. Ada biaya pembersihan karat 15 juta per 10 tahun karena ini kan dari rangka baja nih. Ya. Nah, jika I sama dengan 12% per tahun, mana yang dipilih? Ya. Apa langkah pertama tadi? Jangan langsung dihitung. Gambarkan diagram arus dana. Karena sangat lama, kita nggak bisa menentukan umurnya ya. Pakai aja panah. Lama sekali. Ini tak, katakanlah tak hingga gitu ya. Terus saya gambarkan ya, nggak usah ditulis lengkap aja. 0, 1 sampai 10, 20, 30, 40. Nah, ini ya. Biaya pembangun dalam juta ya, supaya nggak kebanyakan ini. Dalam juta, ini biaya membangunnya ini tadi 1 miliar, berarti kan 1000 juta. Boleh kan? 1000 juta. Kemudian ada biaya pemeliharaannya 5 juta per tahun. Nah, kalau per tahun itu kan berarti selama, ya nggak tahu, pokoknya selama ada jembatan itu per tahunnya 5 juta gitu ya. Terus. Nah, terus ada lagi biaya perbaikan jembatan tiap 10 tahun. Itu 17 juta. Jadi tiap 10 tahun kelipatan 10 ya. Itu ada biaya 17 juta. Nah, sampai berapa ya? Nggak tahu terus gitu ya. Ya. Alternatif Y. Biaya membangunnya sama 1000 juta atau 1 miliar. Setiap tahun ada biaya berapa tadi? 2,5 juta ya. Ini per tahun. Kemudian tiap 3 tahun, tadi ya ini ada 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Tiap 3 tahun ada biaya 3 juta. Ini ya, dan seterusnya. Kemudian tiap 10 tahun ada 15 juta. Nah, ini tahun 10, tahun 20, 30, 40. Nah, ini ya. Oke. Bagaimana cara analisanya? Pilih yang mana? Nah, kalau bingung, saya gambarkan pakai free body, gitu ya. Tidak hanya di struktur ada free body itu. Nah, ini ya. Alternatif X, saya notasikan P ya. P tadi itu 1 miliar kan? Ini kan? Ini P notasinya. Kemudian yang 5 ini, yang 5 juta per tahun ini, min ya, min 5 juta per tahun ini. Ini saya notasikan A1. Ada A1. Ya, 5 juta per tahun. Kemudian, nah, saya pakai free body ini ya. Saya penggal-penggal 0, 10, 10, 20, 20, 30 dan seterusnya. Setiap 10 tahun itu tadi, nah ini ya, 0, 10 ini. 10, 20 ini. Ini kan sudah ini tadi. Nah, kalau sudah nggak, jangan diikut-ikutkan lagi. Ini tadi datanya sudah. Sekarang ini saya penggal-penggal ini 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40 dan seterusnya. Seperti ini ya. Nih. 0 sampai 10 17 juta. 10 sampai 20 ada 17. Ada tahun 20 ada 17 juta. Tahun 30 ada 17 juta. Nah, coba perhatikan, istimewa kan? Kalau dari 17 juta ini sebelah kanan, saya jadikan, saya konversikan, saya ekivalensikan ke nilai tahunan dari tahun 1 sampai 10, bisa apa enggak? Oh ya bisa, kan ada rumusnya ya. Bisa. Jadi ini saya notasikan A2 ya. A2 sama dengan sebelah kanan ini F ya. 17 juta ini F, I-nya 12 tahun, waktunya 10, I-nya 12%, waktunya 10, sama dengan A2 min 17 juta kali. Ini F ya, A per F, supaya jadi A, 12%, waktunya 10, kan gitu. Ya. Terus, ini masih yang di sini. Nah, yang ini bagaimana? Bagaimana yang ini? Ayo. Siapa yang mengatakan, kalau gitu dijumlah, dijumlah berapa? Wah, ngarang itu. Sekarang saya tanya, Anda pernah tahu kereta api ya, spur ya? Itu kan gerbongnya panjang. Kalau gerbongnya saya lepasi gitu, berapa tinggi gerbong kereta api itu? Masa ditumpuk-tumpuk sehingga tingginya sampai 500 meter gitu? Oh, itu pikiran dari mana itu? Ya dijumlah, Pak. Ngelindur apa gitu ya? Enggak. Berapa tinggi gerbong? Ya kan tinggal digabung aja, Pak.
jeglek. Nah, jeglek. Berarti berapa A? Ya tetap A2. Gitu aja bingung mahasiswa itu ya. Paham ya? Ini kalau digabung. Nah, ini A2 itu nyaman terus. Jadi menghitung A2 itu cukup satu kali saja. Jangan dikalikan sekian, jangan dijumlah. Wah, mendem itu namanya. Ngerti ya? Ah, ngerti, gampang kok ya. Gampang. Sehingga untuk menghitung PWX, nah bisa kan? PWX min 1 miliar, tadi sudah di P ya. Plus ini A1 tadi 5 juta per tahun. Rumusnya apa tadi? A per I. P sama dengan A per I. CC tadi ya. Nah, A per I. Kemudian min lagi, ingat ini A2 ya. Nah, ini kalau digabung kan A2. Sama. Min A2 per I. Nah, A2 itu berapa? Ya, A2 itu kan min 17 juta kali A per F, 12%, waktunya 10. Ya, sama. Ini A1, ini A2. A per I sama ya. Jadi, PWX sama dengan min 1 juta sekian. Ya, paham ya? Jadi, ini dihitung dulu, yang 10 tahunan itu dihitung dulu, diekivalensikan ke nilai tahunan. Nah, baru bisa dihitung. Tapi jangan ditambah-tambahkan ya. Kalau ini digabung lagi, setelah di free body digabung, itu nyambung jadi deket kan gitu. Nyambung ini jadinya. Nah, jadi untuk menghitung A2 tingginya A2 ini bukan ditambah-tambah, yolah gerbongnya lah numpuk-numpuk nanti ya. Jadi gini gimana toh mahasiswa itu ya? Oh iso ya. Nah, langsung aja A2 sama dengan min 17 juta kali A per F 12. I-nya berapa, F-nya berapa. Gitu. Itu tadi PWX. Sekarang PWY. Nah, kita data ya. P-nya tadi 1 miliar. Kemudian tahunannya 2,5 juta. Tiap 3 tahun ada 3 juta. Tiap 10 tahun ada 15 juta. Nah, gini ya. P-nya 1 miliar. Min semua karena biaya ya. A1-nya tiap tahun ini 2,5 juta. F1, nah itu saya pakai F1 ya. Min 3 juta per 3 tahun. F2 min 15 juta per 10 tahun. Dengan cara yang sama tadi, ya. Nah, ini kan tinggal merubah N-nya ya. Kalau tiap 3 tahun berarti apa? Ini ya 3, 6, ya. 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 9, kan gitu. Ya, sama saja. Jadi A2 dapat dihitung dari ini, ya. Berapa itu A2? A2 sama dengan min 3 juta kali A per F tadi ya. Ini F ini. Ya. Waktunya 3. Kemudian A3 itu didapat konversi dari F2 15 juta per 10 tahun. Sama persis dengan tadi. Ini ya, sama. Jadi A3 sama dengan min 15 juta, ini F ya. Kali A per F, 12%, waktunya 10. Terus PWY. Nah, ini sudah P ya, 1 miliar itu sudah P, min 1 miliar. Ini A1. Nah, A1 rumusnya A per I ya. A per I. Ini A2 per I. A2 itu min 3 juta kali A per F, 12%, 3 waktunya. Per I. Ini A3. A3 itu min 15 juta kali A per F 12%, waktunya 10 per I sama ya. Jangan lupa ini rumusnya karena ini waktunya panjang tak hingga ini ya. Jadi A per I yang digunakan. Tapi ingat ini dikonversikan dulu ya. Dikonversikan dulu menjadi A. Berapa tadi? Sorry. Min 1 juta 035. Ini ya, saya tuliskan lagi. PWX min 1049 sekian. Kok 1 juta? Miliar ya, min 1 miliar 49 sekian. PWY min 1 miliar 035 sekian. Dua-duanya minus, maka pilih yang mana? Pilih yang terkecil ya.
harga mutlak PWY lebih kecil dari PWX, maka pilih alternatif Y. Gitu. Selesai. Nah, untuk present work selesai ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.